Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat Hidayat dalam program Seruan Khalifah. Insya Allah, dalam program Seruan Khalifah episode kali ini, kita akan membahas isi dari khutbah Jumat yang disampaikan oleh Sayyidina Amirul Mukminin Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidamullah Ta'ala bin Nasir Aziz, yang beliau sampaikan pada tanggal 12 Agustus tahun 2022 dari Masjid Mubarak Islamabad, Tilford, UK. Pemirsa MTA yang saya muliakan, pada kesempatan khutbah Jumat ini, Huzur menyampaikan beberapa tema kepada kita sekalian berkenaan dengan jasa salanah UK yang baru saja dengan karunia Allah Ta'ala cukup sukses dilaksanakan pasca pandemi ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di masa pandemi ini merupakan salah satu jasa salanah yang dilaksanakan di UK yang skalanya cukup besar. Dan oleh karena itulah secara khusus dalam khutbah ini Huzur menyampaikan beberapa hal kepada kita sekalian. Di antaranya yang pertama adalah tentang keberkatan-keberkatan dari jasa ini dan juga manfaat dari jasa UK 2022 ini. Selain itu juga Huzur pun menjelaskan kepada kita sekalian karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala turunkan dalam kesempatan jasa ini. Karena kita tahu bahwa jasa ini dilaksanakan di masa wabah pandemi masih berlangsung. Dan demikian besarnya karunia-karunia Allah Ta'ala sehingga jasa ini bisa dilaksanakan dengan sukses. Selain itu juga Huzur pun menyampaikan dampak baik dari jasa ini yang di sini diwakili nanti oleh kesan-kesan dan juga pesan-pesan yang disampaikan oleh tamu-tamu jasa kita, khususnya dari kalangan Ahmadi, juga dari kalangan non-Ahmadi, ada juga dari kalangan non-Muslim, dari sahabat-sahabat Ahmadi dan Ghair Ahmadi, dan masih banyak lagi yang secara umum semuanya memberikan apresiasi yang sangat positif dengan adanya jasa ini. Hadirin pemirsa MTA yang saya muliakan, di awal khutbah Huzur menyampaikan kepada kita sekalian bahwa pada awalnya perencanaan jasa UK ini tidak akan dilaksanakan secara dalam skala yang cukup luas seperti yang telah sama-sama kita ikuti pada kesempatan tersebut, dikarenakan masih adanya wabah COVID-19 ini. Akan tetapi dengan karunia Allah Ta'ala, kita jemaat di UK khususnya mendapatkan lampu hijau dari pemerintah bahwa seluruh anggota jemaat yang ada di UK bisa datang untuk menghadiri jasa ini, sehingga mungkin dengan persiapan yang cukup cepat gitu, sehingga kemudian panitia ini melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan jasa dengan skala yang lebih besar. Huzur di sini sampaikan pada awalnya banyak sekali orang-orang yang merasa khawatir, bahkan menulis surat kepada Huzur bahwa Huzur ini suasana masih seperti ini, wabah COVID pun masih merebak dan sebagainya, menyampaikan kekhawatiran mereka akan dampak buruk dari diadakannya jasa ini. Dan mereka pun senantiasa berdoa tentunya untuk kebaikan jemaat ini, dan Huzur pun sampaikan bahwa saya pun terus-terusan berdoa supaya yang terbaiklah yang akan Allah Ta'ala berikan. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, sebagaimana sama-sama kita ketahui bahwa jasa ini berjalan cukup sukses. Bahkan pada jasa kali ini dibandingkan dengan jasa tahun 2021, misalkan kita di jemaat di seluruh dunia, kalau tidak salah di 53 negara itu bisa mengikuti jasa ini secara virtual. Bahkan kita bisa berinteraksi secara langsung dalam jasa ini dalam momen-momen tertentu. Kita bisa berinteraksi secara langsung, kita bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain yang juga sama-sama sedang menyaksikan jasa ini. Dan di Indonesia sendiri ada 6 titik sebagai pusat kita mengikuti jasa ini secara virtual yang disambungkan ke pusat di London. Ini tim MTA khususnya sangat luar biasa sekali, bahkan diapresiasi secara khusus oleh Huzur. Karena berkat teknologi tentunya dan juga penghidmatan mereka, kita, kata Huzur, di seluruh dunia ini bisa memperlihatkan kepada dunia bagaimana persatuan yang ada di dalam jemaat ini. Jadi orang yang hadir di Jalsa UK, mereka bisa melihat saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, di Afrika, dan di tempat-tempat lainnya. Di Amerika, di Eropa juga, di belahan dunia yang lainnya. Kita sama-sama bisa berinteraksi dalam jasa ini dalam satu waktu yang sama. Ini merupakan salah satu
wujud persatuan yang sebetulnya didamba-dambakan oleh seluruh umat Islam. Huzur juga tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih beliau, penghargaan beliau yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang telah terlibat dalam pengkhidmatan persiapan jalsa, bahkan hingga penutupan jalsa, termasuk mengurus semua akomodasi, membereskan kembali semua akomodasi dan sampai seperti sedia kala. Nah, Huzur memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mereka dan juga mendoakan mereka supaya mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk kita di Indonesia pun banyak sekali panitia-panitia lokal ya yang untuk menyimak jalsa virtual ini. Di Kemang sendiri alhamdulillah cukup sukses juga di sini. Hadirin pemirsa MTA yang saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bahwa jalsa salanah ini dihadiri oleh berbagai macam orang ya, dari berbagai macam belahan dunia, berbagai macam suku, dari berbagai macam negara. Di antara mereka ada beberapa orang yang diberikan kesempatan oleh Huzur untuk menyampaikan kesan-kesannya, atau ada yang secara khusus menuliskan kesan-kesan itu dan disampaikan kepada Huzur. Nah, sehingga di khutbah Jumat inilah Huzur sampaikan kembali kepada kita sekalian. Pemirsa MTA yang saya muliakan, di sini Huzur menyampaikan kepada kita sekalian, di antaranya kesan yang disampaikan oleh seorang saudara Ahmadi yang berasal dari Afrika, di negara Niger, yang bernama Abu Bakar Sini Sahib, Tuan Abu Bakar Sini. Beliau adalah seorang sahabat dari kalangan Ghair Ahmadi, seorang Muslim Ghair Ahmadi, dan juga beliau ini merupakan seorang ulama. Selain itu juga beliau merupakan imam di salah satu masjid di kota Niamey. Beliau menyampaikan kesannya bahwa satu hal yang sangat membuat saya terkesan adalah bagaimana jasa salanah ini memperlihatkan hubungan kecintaan antara para Ahmadi dengan khalifah mereka. Ini dibuktikan dengan pengalaman beliau menyimak jasa ini, di mana beliau melihat bahwa mereka para Ahmadi ini di bawah satu isyarat dari Hadrat Khalifah memperlihatkan ketaatan yang sempurna kepada khalifahnya. Semua Ahmadi ini sepenuhnya diam saat pidato-pidato berlangsung. Jadi beliau sampaikan bahwa pemandangan ini seakan-akan Allah Ta'ala sendiri yang telah menurunkan kecintaan ini ke dalam hati segenap orang. Karena di dalamnya tidak ada sedikit pun hal yang dibuat-buat. Nah, ini sangat menarik sekali di sini bahwa Tuan Abu Bakar Sini ini beliau melihat satu pemandangan yang sangat luar biasa sekali, satu kesatuan, satu pemandangan persatuan umat yang mereka itu taat secara luar biasa di bawah isyarat seorang khalifah. Jadi seolah-olah beliau sampai menyimpulkan bahwa seolah-olah Tuhanlah yang telah mempersatukan hati mereka. Dan sebenarnya sebagaimana kita pahami, ya ini memang betul-betul Tuhanlah yang telah mempersatukan hati kita. Kita yang telah baiat kepada imam zaman ini, dari latar belakang keagamaan, pemahaman, agama, suku, bangsa, dan sebagainya yang bermacam-macam ini, itu semuanya itu bersatu di bawah satu komando dari Hadrat Khalifah. Ini yang bisa mempersatukan hati manusia hanyalah Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala turunkan melalui utusannya. Jadi di zaman kita, mungkin kalau flashback sedikit ke zaman Rasulullah SAW, saat itu bagaimana para sahabat dari dia yang biasa senantiasa berperang, bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun mereka berperang, sampai perang antar suku dan sebagainya, dengan kedatangan Rasulullah SAW, yang menebarkan kecintaan dan persatuan, fa'alafa baina qulubikum. Hati kalian itu disatukan itu oleh Rasulullah SAW, oleh iman yang hakiki. Lah itu mereka menjadi fasbahtum binikmati ikhwana. Mereka menjadi saudara yang betul-betul satu rasa gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Dan pada kesempatan ini Tuan Abu Bakar Sini ini melihat pemandangan tersebut ada di dalam jamaah ini, khususnya pada saat acara jasa salanah ini. Kemudian ada juga salah seorang sahabat non-Ahmadi yang bernama Ishak Sahib, Tuan Ishak, yang berasal dari Burkina Faso, masih dari negara Afrika. Beliau menyampaikan bahwa jasa salanah Tuan ini sangat luar biasa
dan tidak ada bandingannya. Sedemikian banyaknya orang yang berkumpul di satu tempat ini dan tiada lain. Ini merupakan suatu mukjizat. Jadi puluhan ribu orang berkumpul di satu tempat, ini merupakan satu mukjizat. Kenapa dikatakan satu mukjizat? Ya karena tidak ada perselisihan di dalamnya, tidak ada pertengkaran, semuanya samina wa atona kepada perintah dari Hadrat Khalifah. Ini merupakan satu mukjizat yang luar biasa. Nah, beliau pun sampaikan bahwa dalam hal ketaatan terhadap satu imam, tiada lagi pertemuan semisal ini. Jadi dalam hal mentaati imam, tidak ada lagi pertemuan-pertemuan atau pertemuan-pertemuan semacam ini tidak didapati di tempat lain. Kemudian ia juga menuturkan bahwa Tuhan percaya atau tidak, pada saat ini Islam yang hakiki hanyalah Ahmadiyah. Luar biasa sekali. Ini kesaksian bukan kesaksian orang Ahmadi. Ini adalah kesaksian non-Ahmadi. Kesaksian orang di luar jemaat ini. Begitu beliau menyaksikan bagaimana pemandangan jasa ini sampai kepada satu kesimpulan bahwa di dunia ini Islam yang hakiki itu hanyalah ada di jemaat Ahmadiyah ini. Dan tidak lama lagi akan tiba hari di mana segenap manusia akan menyadari kebenaran ini. Dan mereka akan masuk di dalamnya. Nah, ini sebagaimana nubuatan Hadrat Masih Maud Wasallam bahwa orang yang berfitrat baik itu akan berbondong-bondong masuk ke dalam jemaat ini. Ini bahkan fenomena yang akan terjadi di kemudian hari ini sudah bisa dirasakan oleh orang-orang yang berfitrat baik. Beliau melihat bahwa ini pemandangan mukjizat gitu. Orang dari latar belakang yang bermacam-macam bisa berkumpul bersama-sama dan mereka tidak bertengkar gitu. Mereka taat kepada satu perintah di bawah satu komando. Seolah-olah hati mereka ini sudah bersatu. Ini kalau bukan pemandangan mukjizat, apalagi kata beliau ini. Dan ini merupakan gambaran Islam yang hakiki, Islam yang sejati. Dan kebenaran ini akan segera disadari oleh seluruh umat Islam. Mungkin mereka dalam waktu dekat ini akan berbondong-bondong masuk ke dalam jemaat ini. Jadi Huzur sampaikan ini adalah kesan dari para non-Ahmadi yang mana mereka juga merupakan Muslim. Di mana bagaimana Allah Ta'ala telah mencondongkan mereka, telah mencondongkan hati mereka untuk melihat kebenaran ini. Jadi tidak dipengaruhi oleh tendensi pribadi dan yang lain-lainnya. Mereka ini memberikan kesan yang betul-betul jujur, sebagaimana yang mereka rasakan. Selanjutnya Huzur di sini menyampaikan juga kesan dari seorang Ahmadi, gair Ahmadi yang berasal dari Syria. Yang tinggal di Guyana, Perancis. Jadi ia pertama kali melihat jasa orang Syria ini pertama kali melihat jasa ini. Di masjid telah disediakan sarana bagi penutur bahasa Arab untuk menyimak MTA. Ya sebagaimana kita tahu lah di jasa booth itu ada beberapa translation, itu tempat terjemahan itu berbagai macam bahasa. Ya, mungkin di jasa UK atau di jasa kajian itu biasa seperti itu. Dari berbagai macam bahasa itu sudah disediakan. Artinya para penutur bahasa yang berbeda-beda yang tidak menguasai bahasa Urdu atau bahasa Inggris itu bisa memilih bahasa-bahasa sesuai dengan yang mereka kuasai untuk menyimak seluruh pidato-pidato yang disampaikan dalam jasa ini. Jadi telah disediakan sarana bagi penutur bahasa Arab untuk menyimak MTA Al-Arabiyah. Dan beliau menuturkan bahwa ini adalah pertama kalinya saya mendengar ajaran jemaat. Jadi konsep Islam yang disampaikan oleh jemaat ini pertama kali beliau dengar. Dan menyimak pidato Khalifah Anda. Jadi pidato Khalifah Huzur. Saya sangat terkesan karena di kalangan Muslim pun terdapat satu jemaat yang tengah menyebarkan ajaran Islam yang hakiki ke seluruh dunia. Ini pun pengakuan yang cukup jujur dari yang bersangkutan. Dan mereka bekerja di seluruh dunia dengan bayat di bawah satu sosok khalifah. Dan saya insya Allah pasti akan menelaah dan meneliti lebih banyak tentang jemaat Anda ini. Jadi dari kesan yang beliau peroleh ya, ada rasa penasaran, saya harus menggali lebih dalam lagi tentang jemaat ini. Bagaimana sih hakikat jemaat ini? Saya harus gali lebih dalam lagi. Nah ini. Jadi karena kalau misalkan kesan yang timbul itu kesan yang tidak baik ya tentu boro-boro ingin menggali lebih dalam lagi tentunya. Yang akan disampaikan itu tentu hal yang negatif bahwa apaan ini misalkan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Sangat tertanam cukup dalam di dalam hati mereka kesan-kesan baik dari jasa ini. Ada seorang tamu juga
Nah, ini yang non-Muslim dari Liberia yang bernama Tuan Bob M. Dolo. Nah, beliau ini bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan listrik dan merupakan seorang yang cukup berpendidikan. Beliau menyampaikan, saya sangat terkesan menyimak pidato Khalifah Ahmadiyah. Ya, pidato Huzur. Sebelumnya saya beranggapan bahwa wanita tidak memiliki hak di dalam Islam. Jadi sebelumnya dalam pandangan dia ya, keliru tentang Islam, ya, memahami Islam secara keliru. Dia menganggap bahwa perempuan-perempuan itu tidak memiliki hak di dalam Islam. Tetapi setelah mendengar pidato ini, sekarang saya menjadi tahu bahwa Islam telah membahas hak-hak wanita ini dengan sangat terperinci, sangat detail. Di mana hal ini tidak diterima di dalam agama lain. Artinya hak-hak perempuan yang dilindungi oleh Islam itu ditolak di dalam agama yang lain. Itu bukan hak perempuan begitu. Sebelumnya saya telah mendengar bahwa Jemaat Ahmadiyah adalah jemaat yang sangat teratur, yang sangat disiplin. Nah, sekarang saya telah menyaksikan sendiri bagaimana Jemaat Ahmadiyah bersatu di bawah satu pemimpin mereka dan sibuk dalam upaya mewujudkan perdamaian di dunia. Jadi sebelumnya hanya sekedar mendengar bahwa Ahmadiyah itu teratur dalam segala hal, kita tahu lah. Dalam segala hal di jemaat ini, dalam segala bidang, dalam segala departemen itu ada aturan main yang jelas, yang cukup ketat juga yang harus kita ikuti. Nah, semuanya sehingga dimanapun jemaat ini ada, salah satu ciri yang sangat kentara adalah jemaat ini terorganisir dengan cukup baik. Nah, ini sekarang isu ya, pada awalnya isu dari Tuan Bob M. Dolo Sahib ini, kemudian setelah menyaksikan bagaimana suasana jalsa, beliau sampai kepada kesimpulan bahwa memang benar jemaat ini adalah jemaat komunitas yang sangat disiplin, yang menegakkan kedisiplinan dengan ketat. Pemirsa MTA yang budiman, selanjutnya Huzur juga menyampaikan kesan dari salah seorang sahabat dari Nigeria yang bernama Kate Bole Sahib. Beliau ini berprofesi sebagai seorang pastor. Beliau menyampaikan bahwa di hari terakhir jalsa salana, saya menyimak pidato penutupan dari Khalifah Anda dan saya sangat terkesan. Ia menuturkan bahwa pidato Khalifah Anda ini sangat luar biasa. Penjelasan yang telah disampaikan dengan sedemikian indah oleh Islam tentang hak-hak wanita sama sekali tidaklah saya duga sebelumnya. Ini kesannya yang lebih ini sama juga tentang bahwa di dalam Islam itu sedemikian tingginya kedudukan seorang wanita ini sehingga hak-haknya pun begitu banyaknya. Yang tadi bahkan oleh pemberi kesan sebelumnya bahkan tidak ditemui dalam agama yang lainnya. Kemudian beliau sampaikan, saya sebelumnya beranggapan bahwa Islam telah merampas hak-hak wanita dan Islam tidak memberikan kebebasan apapun kepada wanita. Saya sebelumnya beranggapan bahwa Islam mengurung para wanita di dalam rumahnya. Ini sangat terbalik sekali ya dengan fakta ini. Namun setelah saya menyimak pidato ini, kini pandangan saya pun berubah. Saya sama sekali tidak akan segan untuk menyampaikan bahwa hak-hak yang telah diberikan oleh Islam terhadap wanita tidaklah diberikan oleh Kristen. Ini valid sekali ya, karena yang menyampaikannya adalah seorang pastor yang tentunya pemahaman tentang ajaran Kristennya sangat tinggi sekali, sangat luas sekali. Beliau sendiri menyampaikan kesaksian dengan jujur bahwa hak-hak untuk wanita yang ada di dalam Islam ini itu tidak ada di dalam Kristen. Huzur di sini sampaikan bahwa ia ini adalah pendeta Kristen dan ia berkata bahwa hak-hak wanita yang diberikan oleh Islam tidak diberikan oleh Kristen. Ini pengakuan yang cukup berani dari yang bersangkutan ini. Kita dengan tanpa alasan menekan para wanita kita dan menjadikan wanita sebagai pelayan kita. Ini kata sang pastor tadi. Apa yang dikatakan oleh Khalifah Anda sangat benar bahwa pria memaksakan hak-haknya dengan berbagai cara, dengan perantaraan kekuatan. Kini saya merasa bahwa Islam tidak menerima ajaran kekerasan. Bahkan ajaran Islam adalah ajaran yang sangat indah. Jadi dengan adanya jalsa salanah ini dan berisi rangkaian pidato-pidato yang sangat luar biasa sekali, yang semuanya itu menyampaikan ketinggian ajaran-ajaran Islam yang sejati dari berbagai macam segi, ini merupakan satu sarana yang sangat luar biasa untuk menabligkan Islam yang hakiki ini ke seluruh dunia.
Terlebih kita tadi sudah simak juga bahwa terkhusus di dalam jasa Salanah UK 2022 ini, jasa ini telah di broadcasting, ya, telah disebarkan, bahkan ada secara online bahkan disimak di 53 negara, sangat luar biasa sekali. Sehingga pesan-pesan Islam ini pun secara langsung sampai kepada mereka sudah dalam bahasa mereka atau bahasa yang mereka mengerti, karena ditranslate atau diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Dan mungkin ini salah satu pemberi kesan terakhir yang dalam episode kali ini akan saya sampaikan karena keterbatasan waktu kita. Huzur terakhir menyampaikan di sini bahwa kemudian ada juga satu sahabat dari Pantai Gading yang saat ini tengah disampaikan tabligh kepadanya, di mana beliau menyampaikan bahwa saya telah mengenal jemaat melalui banyak sekali sarana, tetapi jasa Salanah UK telah menyuguhkannya dalam cara yang tersendiri, yang berbeda. Ini adalah pertama kalinya ia melihat suatu pertemuan secara langsung di TV. Ia sangat terkesan melihat pengaturan jasa, dan ia pun menuturkan bahwa ikut serta dalam suatu acara yang diikuti oleh peserta yang sedemikian banyak dengan pengaturan yang sangat baik ini menyimpulkan bahwa tarbiyat dari wujud khilafat sangatlah tertanam dalam diri mereka. Luar biasa sekali. Dan kemudian beliau menuturkan bahwa mereka mungkin tidak tahu bagaimana dahulu orang-orang berbaiat kepada Rasulullah SAW. Tetapi saat saya kini melihat orang-orang Ahmadi berbaiat pada sosok khalifah, hal ini sangat membekas di hati saya dan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Kemudian ia pun menuturkan bahwa sekarang saya akan rutin mendengarkan khutbah khalifah Anda. Ini pemirsa MTA di mana saja Anda berada. Jadi kesan-kesan yang disampaikan oleh mereka ini sangat luar biasa sekali. Dan ini kesan-kesan yang secara jujur mereka sampaikan. Padahal mungkin mereka ini bukan orang-orang Ahmadi, bahkan ada sebagian mereka bukan orang-orang Islam. Bahkan ada seorang pastor juga tadi yang menyampaikan kesan yang sangat luar biasa sekali, yang secara singkat bisa kita simpulkan bahwa apa yang mereka sampaikan ini menunjukkan kekaguman mereka terhadap wujud daripada Islam yang sejati yang ditampilkan di dalam jasa Salanah ini dan dijelaskan di dalam rangkaian pidato-pidato jasa Salanah ini. Sehingga kita tahu bahwa jasa Salanah ini merupakan salah satu program yang cukup penting di dalam jemaat ini, bahkan harus semaksimal mungkin kita harus bisa menyimaknya dalam kondisi yang bagaimanapun. Kalau orang yang bekerja di kantor, ambil cuti, kemudian ikuti jasa ini secara full, secara total. Karena isinya ini, selain dari sisi keilmuan, misalkan pengetahuan kita, menambah pengetahuan kita, keimanan kita juga, dari sisi rohani, banyak sekali doa-doa yang telah Allah Ta'ala janjikan pengabulannya untuk orang-orang yang menyimak jasa ini. Tentu saja pada kesempatan ini kita yang tidak bisa datang secara langsung ke UK misalkan mengikuti jasa Salanah UK, kita pun bisa mengikuti jasa ini secara online. Pemirsa MTA di mana saja Anda berada, demikianlah program Seruan Khalifah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan taufik dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu saat kita pun bisa mengikuti jasa Salanah UK ini secara offline langsung di UK, dan kita pun bisa menikmati air rohani yang tercurah di dalam jasa Salanah ini. Pemirsa MTA di mana saja Anda berada, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Saya Rahmat Hidayat dan juga segenap kru yang bertugas di MTA Studio Indonesia mengucapkan wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.